Halo teman-teman, jadi pada kali ini kita akan kembali lagi belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat dan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devita Wapi Andari, NIM 202019-039, Pendidikan Matematika, FKIP UKSW. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada apa itu bilangan bulat? Yang kedua, ada apa saja macam-macam operasi hitung pada bilangan bulat? Yang ketiga, ada apa saja sifat-sifat operasi bilangan bulat? Dan yang keempat, ada bagaimana cara menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, pada gambar di samping adalah posisi bilangan negatif, 0, dan positif pada garis bilangan. Nah, bilangan negatif itu terletak di sebelah kiri 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif itu terletak di sebelah kanan bilangan 0, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, operasi hitung bilangan bulat. Apa itu operasi hitungan pada bilangan bulat? Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Kita masuk ke operasi penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan itu artinya proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Nah, misal ada contoh 2 ditambah dengan 3. Oh iya, kita harus mengingat dalam garis bilangan ini jika ada bilangan positif berarti kita bergeraknya ke kanan gitu. Kalau bilangan negatif kita bergerak ke kiri. Nah, 2 ditambah dengan 3. 2 adalah bilangan positif. Jadi kita dari 0 ke 2 ke kanan ya jadinya ya. 2 kan positif, jadi kita ke kanan sebanyak 2 satuan. Kemudian ditambah 3. 3 adalah bilangan positif. Jadi kita bergerak ke kanan lagi sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, berhenti di 5. 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 5. Nah, contoh yang kedua ada 4 ditambah dengan negatif 2. Nah, kita menggunakan garis bilangan lagi. Ada 4 positif, berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 4 satuan, dari 0 ke 4 ya. Nah, kemudian ditambah negatif 2. Negatif 2 tadi bilangan negatif, jadi kita bergerak ke kiri sebanyak 2 satuan. Jadi kita dari 4 ke kiri sebanyak 2 satuan. 1, 2. Berhenti di 2. Jadi 4 ditambah dengan negatif 2 itu hasilnya 2. Ada negatif 3 ditambah dengan 4. Nah, negatif 3 itu bilangan negatif kan? Nah, jadi kita bergerak ke kiri sebanyak berapa satuan? 3. Oke, jadi dari 0 ke negatif 3 ya, ke kiri sebanyak 3 satuan. Oke, kemudian ditambah 4. 4 bilangan positif, jadi kita ke kanan sebanyak 4. Dari negatif 3 kita ke kanan sebanyak 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Berhenti di 1. Jadi negatif 3 ditambah 4 itu hasilnya 1. Dan negatif 3 ditambah dengan negatif 5. Nah, negatif 3 itu bilangan negatif. Jadi kita ke kiri sebanyak berapa satuan? 3 ya. Jadi kita bergerak ke kiri 3 satuan. Yuk, 1, 2, 3. Sampai ke negatif 3. Kemudian ditambah dengan negatif 5. Negatif 5
itu negatif. Jadi kita bergerak ke kiri lagi sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka negatif 8. Jadi negatif 3 ditambah dengan negatif 5 itu hasilnya negatif 8. Nah, selanjutnya ada operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan itu adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya, sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Ada 6 dikurangi 3. Atau kita bisa tulis menjadi 6 ditambah dengan negatif 3. Nah, jadi ada 6 ditambah negatif 3. 6 bilangan positif, jadi kita ke kanan sebanyak berapa satuan? 6, dari 0 ya, ke 6. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 itu negatif. Jadi dari 6 kita bergerak ke kiri sebanyak berapa satuan? 3. Oke, dari 6 ya. 1, 2, 3. Di angka 3. Jadi 6 ditambah dengan negatif 3 hasilnya 3. Ada 6 dikurang dengan negatif 3. Atau dapat kita tuliskan menjadi 6 ditambah 3. Kenapa? Karena negatif dari negatif 3 itu artinya kebalikan dari negatif 3. Kebalikan dari negatif 3 itu artinya 3 ya. Jadi dapat dituliskan menjadi 6 ditambah 3. Nah, jadi 6 itu bilangan positif ya. Jadi kita dari 0 ke kanan sebanyak 6 satuan. Kemudian ditambah dengan 3. Jadi kita akan lagi sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Benar di 9. Jadi 6 dikurangi dengan negatif 3 hasilnya 9. Negatif 6 dikurangi negatif 3. Atau bisa juga menjadi negatif 6 ditambah dengan negatif 3 ya. Nah, jadi kita punya negatif 6. Jadi kita dari 0 ke kiri sebanyak berapa satuan? 6. Karena negatif ya, bergerak ke kiri. Oke, kemudian ditambah dengan negatif 3. Negatif. Jadi kita ke kiri sebanyak 3 lagi ya, dari negatif 6 ke negatif 9. 1, 2, 3. Jadi negatif 6 dikurangi 3 itu hasilnya negatif 9. Kemudian ada lagi nih, negatif 6 dikurangi dengan negatif 3. Atau bisa dituliskan dengan negatif 6 ditambah 3. Kenapa? Karena negatif dari negatif 3 itu artinya kebalikan dari negatif 3, yaitu 3. Jadi negatif dapat dituliskan menjadi negatif 6 ditambah 3. Nah, jadi kita dari ada negatif 6 ya. Negatif 6 kan bilangan negatif. Jadi kita dari 0 kita ke kiri sebanyak 6 satuan. Kemudian ditambah 3. 3 bilangan positif. Jadi kita ke kanan sebanyak berapa satuan? 3. 1, 2, 3. Berhenti di negatif 3. Jadi hasilnya negatif 3 ya. Kemudian ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif pada penjumlahan, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, contoh 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. 5 sama dengan 5. Benar ya? Jadi berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Yang kedua sifat asosiatif pada penjumlahan. Ini ada A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Misal nih ada 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Jadi 2 tambah 3, 5 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 7. 5 ditambah 4, 9, dan 2 ditambah 7 itu hasilnya 9. Benar ya, jadi berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan. Ada sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? Perhatikan contoh berikut. Misal, ada 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 4. 4 dikurangi 2, 2.
Dan 2 dikurangi 4 itu negatif 2. Apakah 2 sama dengan negatif 2? Itu tidak. 2 tidak sama dengan negatif 2. Jadi, tidak berlaku sifat komutatif untuk pengurangan. Nah, apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan? Perhatikan contoh berikut. Nih, dalam kurung 7 dikurangi 5 dikurangi 1 sama dengan 7 dikurang dalam kurung 5 dikurangi 1. Kita selesaikan di dalam kurung dulu. 7 dikurangi 5, 2, 2 dikurangi 1 sama dengan 7 dikurangi 4. 2 dikurangi 1, 1. 7 dikurangi 4, 3. Apakah 1 sama dengan 3? Tidak. 1 tidak sama dengan 3, jadi tidak berlaku sifat asosiatif untuk pengurangan. Ada operasi perkalian bilangan bulat. Nah, sebenarnya konsep perkalian itu berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Misal ada 6 dikali 5. Di sini 6 sebagai bilangan pengali dan 5 merupakan bilangan yang dikali. Nah, jadi dari penjelasan di atas, 6 dikali 5 artinya bilangan yang dikali yaitu 5 dijumlahkan sebanyak bilangan pengali yaitu 6. Dapat dituliskan dalam bentuk matematikanya 6 dikali 5, jadi kita menjumlahkan 5 sebanyak 6 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 jadi sama dengan 30. 30 ini. Nah, sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada komutatif pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Misal ada 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. 3 dikali 5, 15, dan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi, komutatif berlaku pada perkalian. Selanjutnya, asosiatif pada perkalian. Dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Misal nih, ada dalam kurung 5 dikali 2 dikali 4 sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 dikali 4. Selesaikan yang di dalam kurung dulu. 5 dikali 2 itu 10 dikali 4 dan 5 dikali 2 kali 4 8. Jadi 10 dikali 4 40 dan 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi berlaku ya sifat asosiatif pada perkalian. Kemudian ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ada A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Misal ya, ada 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 5, itu dapat dituliskan menjadi 4 dikali 2 ditambah dengan 4 dikali 5. Ini ada 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 5 sama dengan 4 dikali 2 ditambah dengan 4 dikali 5. Nah, 4, 2 ditambah dikali 2 ditambah 5, 7, sama dengan 4 dikali 2, 8, ditambah dengan 4 dikali 5, 20. 7 dikali 4, 28, dan 8 ditambah 20 itu hasilnya 28. Jadi terbukti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan berlaku ya. Kemudian ada distribusi perkalian terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A kali C. Misal 5 dikali 4 5 dikali dalam kurung 4 dikurangi 3 dapat dituliskan menjadi 5 dikali 4 dikurang dengan 5 dikali 3. Dapat kita tuliskan jadi 5 dikali 4 dikurangi 3, 1 sama dengan 5 dikali 4, 20 dikurang 5 dikali 3, 15. 5 dikali 1, 5, 20 dikurang 15, 5. Jadi berlaku sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Nah, contoh yang pertama ada 3 dikali 4. Jadi kita menjumlahkan 4 sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 3 dikali 4, 12. 2 ada 3 dikali negatif 4. Menjumlahkan negatif 4 sebanyak 3 kali. Negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Hasilnya 3 dikali negatif 4, 12. Kemudian ada negatif 3 dikali 4. Nah, negatif 3 dikali 4, gimana? Apakah
kita menjumlahkan 4 sebanyak negatif 3 kali? Nah, bingung kan? Nah, jadi di sini kita akan memanipulasinya, menjadikan sama dengan 0. Gimana caranya? Dapat dituliskan menjadi negatif 3 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 0. Negatif 3 ditambah 3 kan 0, 0 dikali 4, 0. Udah benar kan? Kemudian kita akan melakukan distribusi ya, sesuai dengan sifat yang telah kita pelajari tadi. Dapat dituliskan negatif 3 dikali 4 ditambah dengan negatif 3 dikali 4 ditambah dengan 3 dikali 4 sama dengan 0. Nah, tadi kita udah tahu ya bahwa 3 dikali 4, 12. Dapat dituliskan seperti itu, negatif 3 dikali 4 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita kan akan mencari negatif 3 dikali 4, jadi kita harus mengurangi kedua ruas dengan 12. Nah, seperti ini, sehingga negatif 3 dikali 4 ketemu nih hasilnya negatif 12. Nah, kemudian lagi ada negatif 3 dikali negatif 4. Gimana caranya? Nah, kita juga akan memanipulasi lagi, menjadikan negatif 3 dikali negatif 4 menjadi sama dengan 0, seperti yang tadi ya. Jadi kita mengubah menjadi bentuk negatif 3 ditambah 3 dikali negatif 4 sama dengan 0, benar kan? Seperti yang tadi. Kemudian didistribusikan lagi menjadi negatif 3 dikali negatif 4 ditambah 3 dikali negatif 4 sama dengan 0 tentunya. Kemudian kita sudah tahu bahwa 3 dikali negatif 4 tadi berapa? Negatif 12. Nah, kita kan mau mencari negatif 3 dikali negatif 4, jadi kita harus apa? Kita harus menambahkan kedua ruas dengan 12. Jadi kita menambahkan 12 di kedua ruas. Nah, jadi dapat kita tuliskan negatif 3 dikali negatif 4 itu hasilnya 12. Nah, pada operasi perkalian nih. Nah, jika ada bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Ya kan? Bilangan positif dikali dengan bilangan positif, hasilnya positif. Benar ya? Kemudian ada bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, negatif. Ya kan? Kemudian yang ketiga ada bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Bilangan negatif, negatif ya, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya negatif. Kemudian ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, positif. Ya benar ya, ini ada negatif 3 dikali negatif 4, hasilnya positif ya, benar ya. Masuk ke operasi pembagian bilangan bulat. Nah, operasi pembagian bilangan bulat ini adalah kebalikan dari operasi perkalian. Operasi perkalian maksudnya, kalau tadi perkalian adalah konsep dari penjumlahan berulang, sedangkan pada pembagian itu adalah konsep pengurangan berulang, gitu ya. Nah, misalnya ada 12 dibagi 6. 12 di sini sebagai bilangan yang dibagi dan 6 adalah bilangan pembagi. Nah, dari penjelasan di atas itu berarti 12 dibagi 6 itu adalah pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa atau sisanya 0. Nah, 12 dibagi 6 itu adalah 12 dikurangi 6. 6 dikurangi 6, 0. Nah, sehingga 6 mengurangi 12 sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Ada 6-nya ada 2 kali ini. 1, 2. Jadi, dapat dituliskan dalam bentuk matematika, 12 dibagi 6 itu adalah 2. Dengan 2 adalah bilangan hasil bagi. Apa sifat operasi pembagian bilangan bulat? Nah, apakah sifat komutatif berlaku pada pembagian? Nah, kita buktikan ya. Misal ada 8 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 8. Nah, 8 dibagi 2 itu 4. Sedangkan 2 dibagi 8 itu seperempat. Apakah 4 sama dengan seperempat? Tidak ya, 4 tidak sama dengan seperempat. Jadi, tidak berlaku sifat komutatif pada pembagian ya. Kemudian, apakah berlaku juga asosiatif pada pembagian? Kita langsung aja ke contoh untuk membuktikannya. Misalnya dalam kurung ya, 16 dibagi 4 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 4
4 dibagi 2. Nah, selesaikan dalam kurung dulu ya. 16 dibagi 4, 4. 4 dibagi 2. 16 dibagi 4 dibagi 2, 2. 4 dibagi 2, 2. Dan 16 dibagi 2, 8. Apakah 2 sama dengan 8? Tidak. Jadi, tidak berlaku sifat asosiatif pada pembagian. Nah, misal ada 15 dibagi 5. Jadi, kita dapat menuliskan jadi 15 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, sampai 0 hasilnya. Ya kan, 15 dikurangi 5, 10, 10 dikurangi 5, 5 dikurangi 5, 0. Jadi 15 dibagi 5, itu ada berapa 5-nya nih? 1, 2, 3. Jadi 15 dibagi 5 hasilnya 3. Kemudian ada negatif 20 dibagi negatif 4. Dapat kita tuliskan, negatif 20 dibagi negatif 4 itu adalah negatif 20 dikurang negatif 4 dikurang negatif 4 dikurang negatif 4 dikurang negatif 4 dikurangi negatif 4 sampai hasilnya 0. Jadi negatif 20 dibagi negatif 4 itu ada berapa? 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 20 dibagi negatif 4 hasilnya 5. Kemudian ada negatif 8 dibagi 4. Bagaimana caranya ya? Nah, perhatikan pola berikut. Kita mulai dari 8 dibagi 4 itu 2. Kemudian 4 dibagi 4, 1. 0 dibagi 4, 0. Negatif 4 dibagi 4, negatif 1. Jadi, negatif 8 dibagi 4 berapa? Negatif 2. Ya kan, berkurang satu-satu terus. Nah, jadi negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Kemudian ada 6 dibagi dengan negatif 3. Nah, perhatikan pola berikut. Negatif 6 dibagi negatif 3 itu 2. Negatif 3 dibagi negatif 3 itu 1. 0 dibagi negatif 3, 0. 3 dibagi negatif 3, negatif 1. Jadi kalau 6 dibagi negatif 3, ini kan berkurang satu ya, jadi berapa? Negatif 2. Jadi 6 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 2. Nah, aturan pada pembagian sama saja seperti di perkalian. Nah, kita akan masuk ke operasi campuran. Misal ada 12 dikali 2 ditambah 3 dikurangi 2. Nah, cara pengerjaannya itu seperti ini. 12 dikali 2 ditambah 3 dikurangi 2 sama dengan 24 ditambah 3 dikurangi 2. Kok bisa? Nah, ada aturan untuk urutan operasi. Yang pertama itu, kalau ada bentuk yang didahulukan, itu yang pertama, itu hitung bentuk yang ada dalam kurung dulu. Kalau nggak ada, baru ke bentuk pangkat. Kalau bentuk pangkat nggak ada, baru perkalian atau pembagian dari kiri ke kanan ya. Dan kalau nggak ada ketiganya, baru ke penjumlahan dan pengurangan. Juga berurutan dari sebelah kiri ke kanan ya. Jadi tidak ada dalam kurung, kemudian tidak ada bentuk pangkat, langsung saja ke perkalian ya. Di sini adanya perkalian, jadi kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. 12 dikali 2, 24, ditambah 3 dikurangi 2. Sama dengan 24 ditambah 3, 27, dikurang 2. 27 dikurangi 2, 25. Halnya ada dalam kurung 15 dikurangi 3, ditambah 3 dibagi 1. Caranya, kerjakan di dalam kurung dulu ya. Jadi 15 dikurangi 3 itu 12, ditambah 3 dibagi 1. Kemudian ada pembagian, kita dahulukan terlebih dahulu. Jadi 12 ditambah 3 dibagi 1 itu hasilnya 3. Sehingga menjadi 12 tambah 3, 15. Ini adalah contoh menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat.
Daging sapi yang didinginkan dalam kulkas itu negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging sapi setelah dikeluarkan dari kulkas 15 derajat Celcius. Berapa selisih perbedaan suhu daging sapi sebelum dan sudah dikeluarkan dari kulkas? Nah, kita pakai garis bilangan ya. Jadi, sebelum dikeluarkan dari kulkas itu dagingnya bersuhu berapa? Negatif 2. Di sini ya. Kemudian setelah dikeluarkan dari kulkas itu suhunya menjadi 15 derajat. 15 derajat di sini, 15 derajat. Di sini ya, benar. Kemudian selisih. Jadi selisih dari sini sampai ke sini itu selisihnya berapa? Jadi kita hitung dari sini sampai ke sini berapa? Ada berapa ya? Mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi berapa selisihnya? 17 derajat Celcius. Atau dalam kalimat matematika dapat ditulis juga seperti ini. Ingat ya, selisih. Selisih itu artinya yang besar dikurangi yang kecil. Negatif 2 dengan 15 besar ya 15, sehingga menjadi 15 dikurang dengan negatif 2 sama dengan 17. Jadi perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas yaitu 17 derajat. Nah, kemudian ada ini soal lagi yang berhubungan dengan operasi campuran. Nih, ada Rose memiliki 100 buah pensil, kemudian Rose membeli lagi 4 pak pensil. Setiap satu pak pensil berisi 20 buah pensil. Seluruh pensil tersebut akan dibagikan kepada 30 temannya. Berapakah pensil yang diterima oleh masing-masing temannya? Nah, diketahui Rose memiliki 100 buah pensil. Kemudian Rose membeli lagi 4 pak pensil yang tiap pak berisi 20 pensil. Jadi totalnya berapa? 4 dikali 20. Oke, kemudian Rose membagikan pensil itu ke temannya. Jadi model matematikanya menjadi dalam kurung 100 ditambah 4 dikali ya, tadi yang di dalam kurung ya. Jadi 100 ditambah 4 dikali 20 dibagi 30. Itu kita selesaikan dulu. 4 dikali 20 80 ditambah dengan 100 dibagi dengan 30. 100 ditambah 80 itu 180 dibagi 30 berapa? Iya, 6. Jadi masing-masing teman Rose mendapatkan 6 buah pensil. Terima kasih.